Aku tuh penasaran ya Mbak ya, kita ini kan semua udah pada tahu bahwa kita tuh punya kreativitas yang udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Ya. Dan sekarang sebenarnya di Indonesia pun tren untuk membeli barang lokal tuh juga sudah naik. Tapi glass ceilingnya apa sih selama ini Mbak? Sampai kemudian kok kita susah banget sih nembus international market gitu. Kenapa kita mainnya domestic market terus begitu Mbak? Apa sebenarnya? Indonesia, we can have our own brands. But if we do not do that, then kita hanya fokus ke protectionism of our raw materials, tapi we let go of value added yang mana persentasenya bisa jauh lebih besar. Hanya maksudnya saya gini Mbak ya, ini sebenarnya banyak potensi-potensi yang ada di depan mata selama ini cuman kita nggak ngelihat ya. Maksudnya nggak ngelihat bahwa itu sebenarnya bisa menjadi bagian kita untuk kemudian kita ambil kesempatannya sebenarnya secara Indonesia. Pada saat mereka launching di tanggal 18 Februari di Seoul, Korea, kebetulan aku lagi di sana, pas kita masuk ke bioskopnya mereka dan ngelihat Jumbo ada di sana, itu pride-nya luar biasa banget. Dan lagunya itu sempat viral. Oh, saya mau bikin IP. IP kalau tidak ada storytelling, tidak ada komunitas, ya maka IP itu tidak akan berharga. Halo, kita jumpa lagi di podcast Menjaga Harapan, masih bersama dengan saya Prita Laura. Nah, tamu saya yang satu ini akan bicara mengenai sebuah potensi ekonomi kreatif. Karena kan kita tahu ya bahwa kita ini begitu kaya dengan potensi. Cuman masalahnya ini baru sampai potensi nih gitu ya. Termasuk juga potensi selain sumber daya alam kita tahu juga potensi kreativitas. Itu nggak usah dipertanyakan lagi ya. Segala macam kreativitas tuh ada di berbagai daerah di Indonesia dan beda-beda setiap daerah. Itu sebenarnya potensi yang sangat bisa dikembangkan lagi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, terutama juga untuk mencapai target Presiden pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, bagaimana sih sebenarnya? Nah, kita akan coba dengarkan dari Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Mbak Wamen Iren Umar. Halo Mbak Wamen. Halo. Thank you loh Mbak Wamen. Thank you. Duh, keren banget loh ininya. Ini buatan lokal nih. Iya, ini ya. bisa jadi souvenir Betawi Jakarta. Saya tadi dipamerin sama Mbak Wamen. Dari atas saya bawah semuanya buatan lokal. Saya langsung kalah telak. Karena saya nggak semua buatan lokal. Ternyata ya kita tuh kreativitas Indonesia tuh luar biasa. Luar ya, Mbak, biasa ya? dan udah international standard kok. Kita. Sudah international standard, ya. Nah, Mbak, aku tuh penasaran ya, Mbak ya. Kita ini kan semua udah pada tahu bahwa kita tuh punya kreativitas yang udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Ya. Dan sekarang sebenarnya di Indonesia pun tren untuk membeli barang lokal tuh juga sudah naik. Tapi glass ceilingnya apa sih selama ini Mbak? Sampai kemudian kok kita susah banget sih nembus international market gitu. Kenapa kita mainnya domestic market terus begitu Mbak? Apa sebenarnya? Sebenarnya yang nembus international market sudah banyak dan sudah ada dan sudah banyak. Tapi setelah mereka nembus international market, nggak terlalu melihat national market. Sebenarnya salah nggak sih? Nggak juga. Karena demographics daripada customer base-nya beda. Jadi ada misalnya yang appreciate IP, yang collectibles, toys contohnya ya, itu marketnya ada di mana? Adanya di Amerika, di Kanada, di Hong Kong, yang mana IP toys market itu sangat amat ya tinggi banget demand-nya toh, dan berani bayar cukup tinggi gitu loh. Termasuk pengiriman aja buat mereka murah gitu toh, datang dari Indonesia. Dan players di Indonesia itu udah banyak banget. Saya kasih beberapa contoh, Museum of Toys, salah satu kurator dan yang bikin toys art lah ya, itu udah sampai ke LA dan kawan-kawan. Kemudian Machine 56 yang mana 90% dari omsetnya mereka itu dari luar negeri juga, dan itu rebutan. Kalau nggak ordal jangan harap bisa dapat gitu loh. Karena limited edition banget, dan base-nya mereka di Bandung. Kalau yang digital asset, games-games yang ada, games lokal, game developers-nya kita ada banyak, Coral Islands, Coffee Talk, Space for Unbound, itu kebanyakan kan marketnya dari luar kan. Jadi sebenarnya udah ada. Ini nggak, aku nggak pernah dengar kan? Nggak pernah dengar. Nah itu dia ceilings-nya itu, karena yang Indonesia kita sama-sama ya sebagai collectively orang Indonesia, mungkin sudah saatnya kita bukan hanya bangga belanja lokal karena ada kampanye bangga belanja lokal, tapi kita menggunakan dan mengakses secara fair gitu loh. Barang lokal itu sebenarnya kualitasnya udah nyampe di sana atau belum sih? Atau kita beli karena oh ya aku harus beli lokal. Aku berani nih, berani challenge semua orang sekali aja pakai barang lokal and then judge it.
gitu loh. Karena barang-barangnya kita itu sudah international standard. Nggak semua Sebenarnya ya, tapi kayak sneakers yang saya pakai ini udah international standards. Kenapa? Karena Indonesia itu sudah merupakan penghasil atau yang memproduksi sepatu-sepatu bermerek dari luar, ya kan, produksi di Indonesia. Jadi sudah punya skillnya. Sudah punya skillnya, sudah punya know-how-nya, dan sekarang kita enter in new era di mana kita udah mulai keluarin brand sendiri. Parfum juga sama, ya kan? Parfum kita kalau kita ngeliat deh di sosial media ya, Just Tippers itu belanja apa? Parfum adalah salah satu yang nomor 1. Iya, di Malaysia tuh orang-orang pada belanja parfum. Di Indonesia, di Singapura juga banyak. Berarti kan ini kalau parfum itu menarik karena 80% daripada bahan baku parfum yang diproduksi di seluruh dunia itu dari Indonesia. Daun nilamnya kan itu dari Indonesia gitu. Jadi akhirnya kemudian kita bisa sampai hilirisasi ya untuk produk-produk kreatif itu ya. benar. Makanya aku sepakat banget dengan yang dikatakan oleh Pak Presiden, hilirisasi is the key. Dan hilirisasi itu bukan hanya ini bukan sesuatu yang baru. Ini ada di teori ekonomi ada namanya vertical integration sama horizontal integrations. Tapi fungsi dari integration, kunci dari integration tersebut adalah kita harus mengetahui value chain-nya. Jadi setiap value chain dari raw material sampai ke finished products itu stepnya ada apa sih? Dan inilah yang harus kita identifikasi. Kemudian kita ngelihat cost comparison analysisnya dan SWOT analysisnya. Apakah kita punya nggak sih resources ini? Jadi jangan hanya karena kita punya raw materialsnya kita langsung berambisi aku pengen ke sana. Semua anak itu pasti ada fase merangkaknya dulu. Dan apabila kita perlu belajar dari yang luar Indonesia, maka kita harus melakukan itu, learn from the best kan. Dan buat aku itu yang dilakukan oleh Pak Presiden dan untuk ekonomi kreatif kita selalu mendorong tentang hal tersebut. Nah kalau misalnya untuk potensi-potensi ekonomi yang berbasis sumber daya alam, kita kan seringkali bermasalah di value chain nih Mbak, gitu ya. Kalau untuk ekonomi kreatif juga sama? Sama. Aku ngasih contoh deh simple. Kita mau memproduksi sesuatu keychains misalnya, atau kita mau memproduksi sebuah pin. Kita tahu nggak produksinya di mana? Banyak dari kita yang nggak pernah memproduksi, udah langsung nyarinya kedua, search engine sama platform kan. Tapi itu juga banyak calonnya di dalam kan. Tapi kita pernah ngelihat nggak pabrik atau small medium enterprises yang bikin itu dan kualitas produknya itu konsisten dan bagus. Banyak banget yang nggak tahu kan. Kemudian sesimpel ini deh, kita misalnya saya pun pemilik malls gitu loh, saya butuh entertainment, gitu. Dan saya butuh orang yang nyanyi untuk datang. Tapi saya bukan di dunia entertainment. Saya bisa nggak mengidentify grassroots artis nyarinya di mana? Susah kan? That's why pas kita ngelihat ada disintegrations of informations, maka hal pertama yang Aircraft lakukan adalah membuat sebuah platform yang namanya Aircraft Hunt. Jadi ini kayak kita lagi treasure hunt. Aircraft Hunt. Yes, kayak treasure hunt gitu. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengumpulkan database yang ada dan kalau misalnya perlu dijodohkan, kita jodohkannya berdasarkan tinggal di database. matchmaking begitu matchmaking. Soalnya banyak banget industri. Jadi di Semarang itu ada satu mall saya lupa namanya, itu Awan something namanya. Itu sudah ada stage yang mana Aircraft kolaborasi dengan mereka untuk mendorong artis-artis lokal supaya mereka gunakan. Karena gini loh, sebagai property owners ya, mereka akan kesulitan untuk nge-hire yang terkenal terus kan. Boncos jadinya toh. Betul. Ya kan? Sedangkan mereka mau nge-hire yang rate-nya nggak terlalu tinggi, itu mereka nggak tahu mau nyari kemana. Nah itu masalah pertama. Masalah kedua setelah diketemukan, bahasanya beda. Bahasanya beda maksudnya? Sama-sama bahasa Indonesia. Ya kan? Tapi orang yang property owners yang bahasa korporat dengan anak-anak gaul seniman, itu anak-anak kreatif beda kan bahasanya. Jadi nggak nyambung. Misalnya contoh, kita kalau yang general deh, masalah pembahasan rates aja, ya kan? Yang corporate maunya udah langsung aja nih ratenya berapa? Ya enggak. Kemudian nih dapat ya, ini ya kita mau manggung setiap seminggu 2 jam, let's say ya seminggu 2 jam, kontraknya 3 bulan. Kamu kasih rates berapa? Give us your best rates. Yang di ekonomi kreatif kadang-kadang yang kalau yang nggak pernah terima order ya, atau jarang-jarang ya, udah yang gimana ya, kita mau kasih rates berapa ya? Ya udah kita coba deh kasih rates yang tinggi ya. Nah setelah kasih rates yang tinggi terus diem. Tidak ada approach lebih lanjut, tidak meyakinkan kenapa dia seharga itu dan sebagainya. Dan begitu juga dari corporation, mahal nih, enggak gitu. Tapi kalau misalnya kita deketin, akhirnya aku bilang gini deh, daripada kalian berdua sungkan-sungkanan ya,
kasih tahu bisikin ke aku budgetnya kalian berapa. Kalau nggak make sense, I will tell you nggak make sense, you have to adjust gitu. Then we look at your business model as is kan. Kemudian yang di sini kamu bisikin dia berapa. Kalau di sini nggak make sense, I will talk to them gitu. Kenapa nggak make sense ya? Karena matchmaking ini harus bisa terjadi. Soalnya ada demand, ada supply. Dan yang dibutuhkan oleh teman-teman dari pejuang kreatif adalah sebuah stage untuk showcase mereka itu ada apa. Jadi bisa didiscover. Kalau misalnya kita ada harta tapi disimpan terus di dalam rumah, nggak kelihatan kan? Iya. Masuk dengan Itu kreativitas dia ya. kita. Jadi bagaimana sebenarnya dengan matchmaking ini sebenarnya kita bisa mengetahui sebenarnya ada potensi-potensi apa, ada penyedia ada di mana di berbagai daerah Indonesia. Nah, satu lagi nih Mbak, juga soal Jumbo. Nah, ini soal Jumbo. Kita dulu bangga banget Jumbo film animasi Indonesia nih bisa sampai ke mancanegara. Tapi bukan hanya itu saja, tapi ternyata kemudian valuasinya juga dari merchandise dan segala macam juga banyak. Ini yang Mbak kemudian sampaikan, inilah dia the power of IP kreatif. Boleh dijelasin nggak Mbak kayak gimana itu? Jadi film Jumbo. Kita mulai dari film Jumbo yang mungkin orang ngelihat adalah animasi kan, which is penjualannya obviously cuma dari tiket sales. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat turunan IP tersebut itu bisa ditempelin di mana-mana. Nah, belajarnya dari mana sih? Contoh kita nonton Marvel deh. Iya. Ya kan? Kalau kita nonton Marvel, kita ke bioskop, biasanya anak kita atau kita sendiri ngelihat ada beli popcornnya, beli wadahnya, beli bajunya, bener, beli tasnya. Betul. Berarti sama aja kita bayar tiket untuk nonton 2 hours of advertisement, keluar-keluar kita belanja. Iya. Tapi kalau misalnya belanjaannya tuh nggak disiapkan barang-barang yang mau belanja gimana, jadi nggak tersalurkan. Jadi IP itu harus pertama bukan dibikin aja. Jadi banyak orang yang salah kiprah, oh saya mau bikin IP. IP kalau tidak ada storytelling, tidak ada komunitas ya maka IP itu tidak akan berharga. IP itu intellectual property rights ya. Betul. Jadi bagaimana kemudian kreativitas itu dibuat menjadi ada landasan hukumnya dan kemudian bisa menjadi generate untuk berbagai aktivitas ekonomi lain di atasnya ya. The key adalah seberapa relatable IP ini kepada orang banyak, seberapa besar komunitas ini, seberapa mempengaruhi daya beli atau daya emotional attachment daripada audiensnya kamu terhadap IP ini. Jumbo for me sudah melakukan itu sebagai IP animasi pertama di Indonesia. Jadi kebanggaan dan pride kita sebagai orang Indonesia itu kena kan. Kedua adalah dengan anak-anak itu connect banget gitu loh, right? Jadi dua hal ini kombinasinya menurut aku luar biasa. Dan kita kalau ngelihat dia di IP global, sebagai IP global ya, karena aku ingat banget waktu itu Mas Angga bilang, aku nanya kan, mimpi kamu apa sih Mas? Dia bilang pengen menciptakan Jumbo sebagai evergreen IP dari Indonesia yang bisa mendunia. Oke, itu aja yang aku pegang kan. Mimpinya itu bagus banget kan. Satu mimpi itu, habis itu kita dorong. Jadi ada pride tertentu pada saat mereka launching di tanggal 18 Februari di Seoul, Korea. Kebetulan aku lagi di sana. Pas kita masuk ke bioskopnya mereka dan ngelihat Jumbo ada di sana, itu pride-nya luar biasa banget. Dan lagunya itu sempat viral. Jadi dari sebuah IP turunannya bukan hanya merchandise dan products dan licensing, apa tapi aja Mbak, juga coba ada lagu. kita coba bukakan mata kita nih Mbak, supaya kita bisa melihat potensi ekonomi apa sih kita punya gitu ya. Jadi pertama apa aja yang kita breakdown satu-satu. Pertama filmnya sendiri, tiket. Kita ya dari tiket sale satu, ya kan. Kalau Jumbo ini aspirasinya, kita berandai-andai, kita ngomongin IP in general, itu adalah basisnya adalah komik. Berarti kan IP tersebut lahir, kemudian komiknya bisa laku, kemudian bisa ke film, bisa ke short series, ya toh, kemudian bisa ke merchandising, bisa ke licensing. Artinya kita tidak memproduksi barang tersebut sendiri, tapi kita melicenskan barang tersebut untuk mereka kerjasama dengan sepatu misalnya, atau dengan merek apapun juga lah. Yang penting ada tempelan Jumbonya. Itu merupakan licensing fees kan, yang Marvel semua mendapatkan hal tersebut. Dari ini aja udah ada berapa banyak? Iya. Belum lain-lain ya, ada yang namanya penghapusan, ada yang namanya bolpen, namanya bener license itu banyak yang sebenarnya sehari-hari kita pakai ya. Kita pakai barang-barang IP dari internasional, tapi kita nggak sadar bahwa kita lagi mengumpulkan duit untuk Marvel gitu ya, mengumpulkan duit untuk Disney. Betul. Tapi which is nggak apa-apa. Kita sebagai bagian dari as a fellow human beings of this earth, kita nggak boleh yang anti gitu loh, ya kan? Kita menurut aku kita harus embrace semua. Pada saat kita membeli produk luar,
biasanya aku beli gak sih belanja tetap meskipun di sini semuanya pakai apa kan. Tapi setiap aku belanja karena sekarang ini di Kementerian Ekraf, aku ngelihat kualitasnya gimana, jahitnya gimana. Ada gak sih yang bisa kita jadikan contoh untuk pejuang ekrafnya kita supaya mereka bisa belajarin gitu. Ini loh kalau misalnya merek ini kenapa bisa mahal karena ada gini-gininya, ada storytellingnya. Jadi supaya kita belajar terus kan. Kalau kita anti dan kita ngeblokir, kita akan stop belajar. Iya. Hanya maksudnya saya gini Mbak ya, ini sebenarnya banyak potensi-potensi yang ada di depan mata selama ini cuman kita nggak ngelihat ya. Maksudnya nggak ngelihat bahwa itu sebenarnya bisa menjadi bagian kita untuk kemudian kita ambil kesempatannya sebenarnya secara Indonesia. Betul. Dan menurut aku bukan yang nggak diambil, tapi anak-anak kita itu sudah ngambil. Anak-anak muda sudah ngambil, tapi nggak direcognize. Terutama yang digital. Jadi contoh ya. Jadi setiap teman-teman yang masuk ke dunia kreatif, terutama saya sebut games deh ya, itu pasti dapat penolakan luar biasa dari society, dari keluarga terdekat. Ada yang dicoret dari kakak bahkan. Sampai karena itu kejadian developing benar. games. Karena memilih untuk masuk dan terjun ke dunia games. Oke, iya. E-sports juga sama, ya kan? Karena ini adalah dunia yang agak berbeda gitu loh. Mau jadi musicians, itu juga pasti ada penolakan luar biasa, ya kan, dari keluarga. Karena pasti ditanyain mau makan apa kamu, kamu mau jadi apa, ya kan? Padahal potensinya itu sangat besar sekali dari Royal TV itu sama aja dengan kita naruh duit di deposito, passive income-nya jalan terus kan. Ini dari hasil karya kita dan bahkan bisa dipass down to generations. Jadi mindset dari ekonomi kreatif itu karena tidak banyak yang tahu dan menyadari hal tersebut, buat saya itu adalah sebuah opportunity yang bisa kita grab semua. Anak-anak mudanya kita yang setiap hari main di Discord, setiap hari ada bermain game saja, itu di Indonesia banyak loh joki games. Ya kan? Di Indonesia banyak juga yang create digital asset di Roblox yang akhirnya diperjualbelikan. Dan itu kan kadang-kadang banyak orang tua yang ngerasa ini anak kenapa dadakan punya duit gitu ya? Kamu pasti langsung kan pikir, kamu nyolong ya? Kamu habis ngapain ya? Iya. Padahal, mainnya kerjaannya main game terus, kerjanya di game terus begitu ya. Padahal itu sesuatu ya. Itu bisa menjadi sesuatu apabila diarahin ke arah yang proper. Gitu. Jadi segala sesuatu dalam dunia ini, barang yang paling makanan yang paling bernutrisi sekalipun kita makan kebanyakan itu akan jadi racun. Jadi betul. Kalau buat aku filosofinya adalah, yuk kita sebagai manusia jangan ngejudge dulu deh. Semuanya pasti ada pro cons-nya, dan kalau kita ngambil itu dengan positive limelights, maka we will gain from it. Karena kita akan belajar gitu. Kalau film Jumbo itu sekarang sudah tayang di negara mana aja, Mbak? Wah, udah di Rusia kemarin tuh, daerah CIS sudah. Jadi Rusia dan sekitarnya sudah, Singapura udah, Malaysia sudah, Korea sudah. Yang lain saya belum melihat. Eropa beberapa negara juga sudah. Dan ini masih jalan terus, meskipun udah masuk ke Netflix. Itu udah maksimal belum, menurut Mbak? Belum. Masih belum maksimal? Masih bisa going further? Masih bisa going further. Karena kita belum melihat seriesnya, kita belum melihat official merchandise-nya, kita belum melihat toys-nya yang secara konsisten ada. Gitu. Dan it's okay. Karena kita semua bisa belajar dari sana. Iya. Wah, jadi Jumbo ini bisa jadi milestone Indonesia untuk punya the new Disney yang lain begitu ya. Betul. Dan Jumbo itu aku sangat apresiasi karena mereka dengan clear mengatakan jangan panggil film ini Jumbo. Ini adalah film Indonesia, Jumbo. Inilah cara kita melafalkan Jumbo, bukan Jumbo. Jadi buat saya ini penting karena berarti kreatornya memikirkan pride of Indonesia. Kan? Ada nggak sih Mbak film-film lain yang mungkin sedang berproses sekarang yang lagi menuju Jumbo gitu? Bocoran dong. Jadi ada 2 film anak-anak yang akan muncul di Lebaran bulan ini. Satu yang aku sangat excited banget, Pelangi di Mars. Pelangi di Mars sudah mulai tuh muncul tuh iklan-iklannya tuh ya. Jadi hari pertama Lebaran itu akan mulai ditayangkan. Menurut aku itu meskipun bukan animasi, tapi dia kan science fiction ya. Dan levelnya itu sampai orang Amerika aja penasaran pengen datang ke Indonesia untuk melihat proses pembuatannya. Wow. Oh ya? Wow. Karena itu dibangun di Unreal Engine. Jadi dari Unreal Engine-nya sendiri sering menanyakan ke studio tersebut, ini how do you make it? Karena rendering prosesnya gampang banget. Jadi Unreal itu adalah sebuah engine untuk yang digunakan programmernya lah ya, untuk membuat film tersebut. Kemudian teman-teman ini take it one step further. Jumbo juga melakukan hal yang sama, take it one step further. Dengan alat yang sudah ada, mereka menciptakan sebuah plugins lagi atau additional add-on teknologi yang ada supaya bisa mengoptimalkan penggunaan teknologi yang sudah ada
untuk mengoptimalkan film mereka. Jumbo melakukan hal yang sama, bisa diaplikasikan ke animasi selanjutnya, yang Pelangi di Mars juga melakukan hal yang sama. Sampai kalau Pelangi di Mars, Unreal Engine-nya nanya, how do you do this gitu loh. Dan I wanna see the process. Jadi buat aku, it's a pride and joy. Karena salah satu masalah di animasi adalah rendering. Ini mereka bisa nge-reduce rendering prosesnya dengan ngeliat proses syutingnya tuh luar biasa. Buat aku, shout out to you guys, Pelangi di Mars keren. Film kedua dari Visinema itu film Nawila. Nawila. Jadi Nawila itu adaptasi dari sebuah buku. Jadi kalau kita ngomongin IP ya, ini penciptanya dari buku dulu. Bukunya ada tiga series, dan itu lumayan laku gitu loh kan. Dari buku kemudian sekarang diadaptasi ke film. Dari film nextnya harapan aku bakal banyak merchandise dari mereka. Jadi Lebaran ini ada 2 film nih. 2 film tuh jangan lewatkan ya, 2 film karya Indonesia begitu ya. Nanti kita akan lihat ada ya didorong terus IP kreatifnya untuk kemudian bisa generating income yang lebih banyak lagi untuk nasional juga ya. Betul. Mbak, tapi kalau misalnya ngelihat ya Mbak ya, sebagai wamen dari Ekraf, seberapa besar sih sebenarnya potensi Ekraf kita Indonesia tuh, analoginya, dibuat analogi aja supaya kita bisa ngebayangin gitu. Kalau kita dunia ini melewati beberapa fase, termasuk Indonesia. Jadi kita pernah melewati fase dan sampai sekarang masih melihat sumber daya alam adalah sebuah resources yang sangat berharga sekali. Namun perlu kita ingat sumber daya alam itu adalah non-renewable, right? Kemudian kedua kita melihat sumber daya manusia, right? Sumber daya manusia kita benar 280 juta orang, benar sekali. Tapi kualitasnya beda-beda, ya kan? Dan tapi kreativitas kita luar biasa, baik digunakan di arah yang benar atau enggak ya. Tapi kreativitas kita pokoknya dengan ilmu kepepet dan plus kreativitasnya kita plus ya sistem kebut semalam kita bisa menjadikan sesuatu dengan cepat gitu loh, ya kan kayak tukang sulap. Fase ketiga adalah sumber daya kreativitas yang nggak ada batasnya. Selama manusia itu masih ada dan selama mental health dari manusia itu tetap di-maintain, itu tetap keluar. Nah, Indonesia punya banyak sekali sumber kreativitas manusia yang ada dari kecil. Karena kita adalah manusia yang boleh dibilang bebas dan kun payakun gitu kan. Jadi terjadilah, jadi flow aja terus kan. Jadi ini yang untapped potentials-nya. Kalau kita mau ngasih gambaran secara clear, kita ngelihat dari negara, nggak usah Korea, ngelihat dari negara tetangga yang sudah mengrecognize bahwa ekonomi kreatif merupakan salah satu engine of growth bagi ekonomi mereka, Thailand. Thailand tahun ini, awal tahun ini mengatakan bahwa kreatif ekonomi adalah top 5 dari kontributor GDP. Wow, engine of growth-nya mereka ya, mereka apa aja yang mereka jual di Thailand? Film udah pasti, iklan udah pasti. Iya, iklannya emang lucu-lucu sih Thailand. Aduh, itu saya kalau jadi orang Thailand tuh saya nggak akan skip tuh iklannya karena lucu. Bener dan relevan kan. Jadi dunia periklanan mereka jalan, film jalan, kuliner juga jalan kan. Jadi kuliner yang mereka jalan, handicraft mereka juga sekarang udah mulai didorong. Jadi for me, kenapa nggak Indonesia bisa menjadi seperti itu? Jadi buat aku mandat ini dengan terbentuknya Kementerian Ekonomi Kreatif 505 hari yang lalu per saat taping itu sekarang, itu adalah bukti nyata bahwa kita udah mulai merecognize, pemerintah sudah mulai merecognize bahwa ini adalah new engine of growth. Ya toh, apa yang harus kita lakukan? This is about laying the foundations. Bagaimana cara laying the foundation? Pertama, big data itu harus ada lewat Ekrafhan. Kedua, pemetaan dari ekosistem itu end to end-nya apa. Ketiga adalah dipaksain untuk kerjasama lintas subsektor supaya ego sektoral itu hilang dan semuanya harus saling ngobrol karena dengan bersatu kita teguh, udah that's it. Karena Indonesia kekayaan terbesar kita adalah kebudayaan kita, source code paling besar kita adalah kebudayaan. Kayak hasil-hasil handicraft kita itu kan capturing banyak hati dari orang-orang di mancanegara ya. Ini kok bisa bikin kayak gini. Ini kan sesuatu yang sebenarnya wow gitu ya. Cuman mungkin edit value-nya ya mungkin yang kita nggak bisa kelola jadi besar begitu. Kita atau harus bagaimana? mengelola. Saya di mana? Kalau jadi buat akhirnya saya handicraft itu jadi murah gitu. ada beberapa hal sih. Pertama, seberapa konsisten produknya kita dari segi kualitas dan quantity. Karena banyak banget teman-teman yang di luar yang terpukau dengan handicrafts-nya kita. Tapi pada saat, apalagi brand besar ya, pada saat mau order dengan volume yang besar, mungkin kita tidak sanggup dan kita tidak konsisten. Jadi sebenarnya ini normal nggak sih? Normal. Ini fenomena yang sama dengan Republik Tiongkok.
30 tahun yang lalu lah. Karena mereka ya seperti ini dulu loh 30 tahun yang lalu. Kalau misalnya volumenya udah besar, iya kualitasnya langsung menurun gitu loh. Itu bahkan barang pabrikan loh, ya kan. Kalau kita handicraft masih bisa dimaklumi karena manusia. Iya. Jadi yang sebenarnya one of the things yang kita lakukan adalah, oke, ada order dari luar, yuk kita kumpulin dong siapa yang bareng-bareng. Makanya buat aku koperasi merah putih itu sesuatu yang bagus banget karena salah satu function dari koperasi adalah mengumpulkan teman-teman yang ada supaya menjadi satu. Kekuatan ini adalah kekuatan produksi. Dan kita jangan ngomongin kalau kita ngelihat dunia ke depan ya. Kalau dulu kita selalu berkompetisi dengan pabrikan. Kita harus punya pabrik industri yang bagus. Sepakat. But kalau kita ngomongin kreatif ekonomi, kita ngomongin value added. Kalau kita ngomongin value added, itu adalah personalized products. Mbak mendingan milih sesuatu baju yang cuman Mbak yang punya, atau yang 1 juta umat punya. Clear kan? Apalagi kalau misalnya price differentials-nya nggak besar gitu loh. Mungkin lebih mahal premium 20-30% lah. Pasti akan milih yang sendirian kan. Nah, jadi the future is about personalization dan Indonesia ada di sana. Jadi dari segi kualitas dan quantity itu harus kita scaling up lah. Bagaimana sih supaya produk kita itu siap untuk scaling up? Kuncinya cuma satu, persatuan. Kita harus bersatu. Iya ya, jangan berantem sendiri ya. Jangan capek. Iya capek lah, udahlah berantem, biarin berantem di luar sana berantem lah, kita di sini bersatu aja ya. Benar, bersatu aja. Karena kalau kita bersatu, gini lah ya, berantem itu karena kita terlalu deket, terlalu sayang, makanya kita selalu berantem pasti antara saudara kan. Tapi ini coba kita ngelihat big picture ya gitu. Kalau kita mau semuanya makmur, semuanya damai, semuanya rukun, ayolah kita bersatu. Jangan nunggu dibully dulu baru bersatu. Iya benar. Itu kejadian kemarin ya sama Korsel. Iya, jangan nunggu dibully dulu karena ini sangat kekeluargaan banget. Sama siblingsnya kita lah, sama adik kakaknya kita. Wah di rumah mah berantem, cuman gue doang yang boleh ngebully adikku. Kalau misalnya orang lain ngebully adik kita, wah mau adik kita salah atau benar, di luar kita gampar dulu kan. Benar. Iya ya Mbak ya, kalau aku ngebayangin kayak misalnya Koperasi Desa Merah Putih hadir di desa di Bali yang mereka adalah pembuat patung gitu kan, tuh bagaimana mereka dieskalasi, dijual untuk partai besar. Di NTT pembuat tenunan jadi Koperasi Desa Merah Putih. Ini sesuatu yang bisa jadi berputar ya. Betul. Mendorong semuanya. Benar, dan kita punya satu kekuatan lagi which is jaringan KBRI kita lewat Kementerian Luar Negeri. Yang mana kita cukup dekat dengan mereka, dari Aircraft cukup dekat sama mereka, terutama dengan Wamentata. Itu kita selalu menanyakan kan, kasih tahu dong inside marketnya itu sebenarnya mereka itu suka apa sih gitu loh. Karena kita orang Indonesia mungkin kita ngerasa kalau ini sesuatu yang nggak keren gitu loh. Tapi buat mereka itu sesuatu yang keren kan. Betul. Kan kita punya orang-orang di sana ya. Ayo dong kasih market insights, kemudian kita coba. Ada gak tempat di sana yang bisa kita pakai untuk jualan pop-up store dulu? Dari pop-up store kita bisa belajarin lagi. Jadi siapapun juga yang berangkat ke sana atau tidak berangkat ke sana, yang barangnya saja berangkat, kita coba mikir efisiensi ya. Itu harus belajar gitu loh. Setiap kali pengiriman barang, itu lakunya berapa lama sih? Item apa aja sih yang laku? Supaya mulai mempelajarin pasar dan menjual berbasis data. Bukan berbasis kita pengennya apa hari ini. Ini kan bukan memilih makanan ya, ini berbisnis. Iya, saya pernah ada cerita lucu ya soal itu ya. Benar, buat kita tuh nggak keren, tapi di mancanegara itu keren. Contoh misalnya kayak gini. Dulu ibu saya tuh pernah Mbak beliin duster untuk seorang ibu dari Inggris. Kan duster tuh baju rumah ya. And then suatu hari dia mengirimkan bahwa dia di kapal pesiar ada dinner gitu, terus dia pakai dasternya itu dikirim ke mama saya. Saya bilang, wah, buat kita tuh kan salah kos, tapi buat dia tuh sekeren itu untuk makan malam di kapal pesiar gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh baju batik itu. Jadi ngambil baju batik yang sama, coba ke Takashima yang di Singapura, Orchard Road aja. Coba lihat ya beberapa designers item, itu aspirasinya dari daster-daster kita. Dan daster itu sama yang kita pakai buat tiduran, itu bukan nggak usah ke barat gitu. Di Asia Tenggara aja, Taiwan, China, itu dicari karena adem. Oh begitu ya, dicari ya. Adem soalnya, adem murah, itu jadi souvenir untuk ya beli bawa balik. Karena mereka dia bilang it's beautiful gitu, apalagi handicraft gitu kan, maksudnya wow ternyata ya itu dia, kita punya perspektif yang berbeda yang memang makasih banget loh Mbak udah membukakan mata kita mengenai ternyata kita punya banyak hal Mbak. Tapi saya penasaran ya, kayak biasanya nih ya, ini Mbak ngalamin juga nggak orang profesional Mbak latar belakang
profesional. Terus kemudian bankir di internasional gitu ya, sampai ke level yang sangat strategis yang pimpinan. Terus kemudian pengen masuk ke pemerintahan tuh kan ada sebuah mimpi ya, pengen mendorong sebuah perubahan gitu. Nah banyak yang kemudian jadi gemes sendiri atau malah jadi gitu karena ternyata di dalam pemerintahan birokrasi tuh tidak semudah itu untuk berlari gitu. Ngalamin juga nggak? Pastilah. Iya, pasti ngalamin. Kalau aku bilang nggak ngalamin sih aku bohong kan. Ngalamin sih pasti. Tapi aku ada satu yang aku pegang I hold this very close to my heart. Tak kenal maka tak sayang. Kita tidak bisa tidak menyukai seseorang atau satu sistem apabila kita tahu story atau reason behind it. Jadi sama dengan birokrasi, sama dengan teman-teman yang ada di dalam pemerintahan, sama dengan teman-teman yang ada, ya teman-teman kita lah ya. Pada saat kita mengetahui kenapa ini begini, maka kita menyadarinya dan kemudian kita bisa mencoba untuk memperbaikinya. Dan kadang-kadang ada satu teori yang namanya Johari window. You don't know what you don't know. Kan ada 4 window ya. Ada satu yang namanya you don't know what you don't know. Artinya adalah kita tidak bisa menuntut siapapun juga yang tidak pernah memiliki pengalaman dan exposure yang kita punya untuk mengetahui apa yang kita mau. Itu namanya kita nggak reasonable, right? Dan saya menyadari kalau di dalam birokrasi ini banyak loh yang nggak menyadari hal tersebut. Sama dengan private sector. Jadi private sector juga nggak mengerti birokrasi itu sebenarnya cara berpikirnya seperti apa sih. Dari birokrasi juga nggak mengerti sebenarnya private sector itu mikirnya seperti apa sih. Jadi pada saat aku duduk di dalam, aku ngeliat dua-duanya. Waduh, ini harus jadi translator lagi. Jadi padahal dua-duanya, kalau kita nanya lubuk hati terdalam, pengennya apa sih? Pengen Indonesia maju kok. Dua-duanya pengen Indonesia maju. Tapi caranya itu sangat berbeda. Tadi yang Mbak bilang juga bahasanya beda itu ya. Sama-sama bahasa Indonesia, tapi bahasanya beda. Karena ya di sini kita ngomong aja singkatan-singkatan. Aku 3 bulan pertama itu sampai aku pusing ini apa? Tusi. Oh kita banyak banget singkatannya. Terus I'm like, guys, simplify gitu loh. Dan ASN terus ada apa lagi? Satu lagi CPNS ada apa kan? Burem kan? Like apa ini? Tolong pakai bahasa manusia. Nah, tapi pada saat dihadapkan dengan corporates yang mana saya terbiasa kita ngomongin scorecard, kita ngomongin banyak lah, ngomongin kayak platform Slack gitu kan udah normal ya. Tapi kesini nggak normal gitu. Jadi pas saya ngeliat perbedaannya itu I'm like, wow, bahasa aja nggak sama. Padahal niatnya sama. Nah, jadi ini yang selalu aku sadar Pak Presiden selalu mengatakan jangan ada lagi ego sektoral. Sebenarnya itu adalah sama dengan disatukan ya. Disatukan. Jadi kalau kita menyampingkan, mencoba deh untuk mau ya capek sedikit di depan untuk belajar sebenarnya yang Ono itu apa sih pengennya dan KPI-nya apa sih, cara kerjanya seperti apa sih. Dengan begitu, maka kita bisa melakukan perubahan from within. Kesulitan nggak? Kesulitan banget, karena kita dealing sama manusia. Kalau kita dealing dengan mesin, gampang tinggal aku reprogram aja, restart, beres gitu loh. Tapi kepuasannya itu berbeda. Pada saat ada ngelihat cerca harapan yang berubah-ubah itu kepuasannya luar biasa. Ada nggak tim Alswamenku, tim yang ring 1 yang paling kecil itu, karena aku nggak ngambil tim dari luar sama sekali. Siapapun juga yang di-assign ke aku di dalam kementerian itu aku ngambil. Dan kebanyakan anak-anak muda. Dan aku cuma nanya, kalian siap untuk dibanting-banting nggak? Siap kan? Karena awal-awal contoh lah ya. Bagus juga pertanyaannya, siap dibanting-banting siap nggak gitu kan? Selalu mereka jawabnya siap kan? Siap-siap. Kalau misalnya terjun ke laut, siap nggak? Nah, kadang-kadang siap itu di ASN udah bahasa ini siap gitu. Apapun itu siap gitu. Aku sendiri aja seringkali udah tak sampai nggak berasa siap dulu udah gitu siap kan. Dulu, tapi habis aku yang wait enggak kenapa gitu. Jadi it's something that pada saat kita mencoba untuk menerobos sesuatu, at the same time juga harus ngerefleksi diri kan. Jadi ini jujur kata dengan kesempatan yang ada ini jadi wamen ya, orang ngelihat glamournya ya pusingnya luar biasa, tapi buat aku ini juga merupakan satu berkah untuk mempelajari satu segmen yang aku mimpi aja nggak pernah bermimpi mau masuk government, Mbak. Mimpinya nggak pernah? Nggak pernah. Jadi pas waktu ditawarin, I'm like, ini scam atau apa gitu loh. Why? I mean, I am not, lihat aja dari dress code, dari cara bicara aja beda banget kan. Iya, bukan birokrat. Bukan birokrat gitu loh. Jadi gimana ini makhluk aneh yang tiba-tiba masuk gitu loh kan. Terus apa yang akhirnya memutuskan, oke, I'm in? 2 hal. Satu adalah, kata-kata ini yang selalu aku pegang. Negara tidak selalu memanggil. Pada saat negara sudah memanggil untuk membantu, bantulah.
Itu satu kan. Kedua, aku dikasih waktu sangat pendek kan, hitungan menit. Nah, aku kebetulan meditasi dan doa toh. Quite spiritual as a person. Di sana itu aku cuma merem mata sebentar, nanya ke yang di atas, just show me if it's green light, I'll take it, and you would bless me and you would really walk me through it, ya kan, you better do. Dan kalau merah, then it means I won't take it, it's not for me. Itu langsung hijau kan, I'm like, okay fine, ya udah beres. Itu doang. Akhirnya terus kemudian berjalanlah di hutan belantara birokrasi ini. Dengan jurang-jurang yang nggak kelihatan. Tapi orang-orangnya tuh they really want to make a difference kok, terutama yang masih muda-muda. Jadi yang masih muda-muda, CPNS, yang masih baru banget itu semangatnya itu berkobar banget. Sama dengan pejuang kreatif, mereka hanya membutuhkan kesempatan dan panggung. Gitu. Don't throw them under the bus, give them the chance. Dan for me itu. Sering ngalamin gini nggak sih, misalnya kayak, aduh ini udah bisa lari sampai ke sini, tapi gerbongnya ketinggalan jauh di belakang gitu. Sehari-hari sih. Oh iya ya, gitu ya. Gimana caranya itu? Kadang-kadang itu bikin frustasi loh. Untungnya ekonomi kreatif itu ada 17-an subsektor. Mentok di sini ya nyari yang lain gitu loh. Karena jadinya siapa yang bisa lari? Siapa yang bisa lari, benar. Keren. Jadi ya siapa yang bisa diajak lari, ayo lari gitu kan. Dan secepatnya create a FOMO effect. Karena apapun juga, saya sadar sebagai manusia, apapun juga yang kita introduce, bukan hanya government ya, dimanapun juga ya, yang involve perubahan, changes of speed, of mindset, of any changes kan. Makan aja kalau berubah kita pasti ada resistance. Jadi bagaimana cara nge-flip resistance tersebut adalah dengan memberikan hasil secepat mungkin. In a very short time, kita create FOMO effect dengan orang-orang yang mau kita ajak main dan lari, ya kan? Kita ajak lari, kita ajak main, mereka happy, ada hasilnya, nanti yang lain pasti akan ngambek juga. Pasti akan ngambek duluan. Kenapa gue nggak diajak? Padahal dari awal udah diajak gitu kan. Atau mungkin ya salah aku nggak terlalu massive reach-nya kan. Karena kan dulu introvert, nggak terlalu sering main sosmed, mungkin reach-nya aku kecil gitu loh. Jadi mohon maaf untuk itu. Tapi sekarang mau ikutan nggak? Yuk main bareng yuk gitu loh. Jadi itu yang selalu kita coba untuk nge-create secepat mungkin. Karena kita ada 5 tahun kan. Dibilang lama, nggak lama juga. Dibilang nggak lama ya lama juga gitu toh, tergantung dari kitanya kan. Tapi buat aku 5 tahun ini critical banget untuk nge-set the right foundation, the right mindset, and dan dengan memperlengkapi orang-orang yang di dalam itulah peninggalannya dalam 5 tahun ini ya, memperlengkapi mereka untuk kemudian bisa lari cepat. They're the future leaders. I'm not gonna be relevant anymore. Jadi for me, kalau mereka bisa lari cepat, bisa lari kenceng, tinggal dibukain mindsetnya dan diberikan kesempatan itu, I believe we have a shot sih. Because this is very critical buat Indonesia. Indonesia semuanya ada. Tapi kita satu masalah adalah kalau misalnya kita terlalu kaya, jadinya kan nggak menghargai juga ya. Jadi menghargai itu bukan hanya menghargai apa yang ada di luar kita, tapi menghargai mulai dari diri kita sendiri juga. Yang paling sedih itu adalah kita selalu jadi pasar. Selalu jadi sasaran pasar, terus seneng gitu kalau bisa jadi pemain di pasar itu gitu ya. Tapi buat aku gini, jadi kita jadi pasar, itu sebenarnya suatu opportunity. Oh ya? Yes. Kenapa? Karena orang-orang akan berbondong-bondong datang kan. Jadi kalau misalnya nih ada merek A gitu kan. Jualan berarti di situ. Mau jualan di Indonesia kan. Aku bilang satu, oke, kamu mau jualan di Indonesia, I will open the market for you for the next few years. But hire my people at a strategic level. Kenapa? Karena these people are gonna learn. Akan belajar. Dan kalau bisa anak-anak ini kamu bawa ke luar negeri, ke HQ-nya kamu, saya nggak masalah gitu loh. Karena selama orang-orang kita masih cinta dengan makanan Indonesia, nggak ada yang lebih enak daripada Indonesia. Itu tuh yang paling susah ya, emangnya dari tinggal di luar negeri, betul-betul. Bener kan? Jadi ya udah kasih exposure untuk pembelajaran sebesar-besarnya, ya kan? Mau masuk boleh, it's fine. I'll give it to you, tapi ajarin talent pool aku. Jangan cuma dikasih pekerjaan admin, kasihlah mereka pekerjaan. Dan kalau misalnya belum siap untuk menjadi manajer atau director, jangan langsung dinaikin, karena jadi manja. Jadinya kita harus benar-benar skill based. Tapi kamu harus show me the roadmap. Kalau kamu masuk ke Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai pasar, dalam berapa tahun kamu harus bisa melatih orang-orang aku untuk memegang posisi CEO. Jangan karena kamu harus fulfill requirements-nya, kamu bikin kasih CEO orang Indonesia, kamu lapisin CEO orang luar. Kamu nggak mau kayak gini, ya kan? Jadi itu satu kesempatan. Kedua adalah kita
ini bisa proses hilirisasi gitu. Dengan mereka membawa teknologi dan know-how-nya mereka ke Indonesia, sama seperti kondisi sepatunya kita. Iya. Itu akan dalam Iya. waktu 5, 10, 20 tahun Indonesia we can have our own brands. But if we do not do that, then kita hanya fokus ke protectionism of our raw materials, tapi we let go of value added yang mana persentasenya bisa jauh lebih besar. Iya. Itu buat aku. Aku senang sih ngobrol sama Mbak. Jadi maksudnya ada hal-hal yang selama ini kita ngelihat sebagai masalah atau nggak kelihatan, ngobrol sama Mbak ini jadi ngeliat, oh iya betul-betul ada opportunity yang bisa Besar kita ambil banget. sebenarnya dari Opportunity besar semua kondisi banget. kita saat ini. Waktu Mbak akhirnya mutusin ngambil posisi wamen, ada nggak orang-orang sekitar Mbak, orang-orang dekat gitu yang kemudian kasih, kamu sudah gila apa Iren gitu ya? Semuanya sih, tapi itu Semuanya. itu kan nggak keburu ngomong sih, karena dihubunginya kan Harus jawab segera. 4 hari sebelum pelantikan kan. Jadi 4 hari sebelum pelantikan, jam 10 malam aku ingat banget I got that call and I'm like, udah lah ya kita interview dulu lah ya. Jadi Iya. besoknya langsung di DPR, interviewnya pertama kali seumur-umur aku ke DPR kan. Iya. Itu baru pertama kali ke DPR. Pertama kali ke DPR. Nggak tahu di mana DPR. Karena biasanya di luar negeri kan. Iya, Aku kan iya. digital nomad sebelumnya. Jadi Iya, iya. pindah-pindah. Ya udah pas balik cuman punya 4 hari, besoknya udah harus, waktu itu pasti panggil aja aku nggak tahu pelantikan itu kapan, nggak tahu sama sekali yang ngeblank. Terus besoknya kan harus beres-beres company ya. Iya, Jadi iya. kan kalau ngambil posisi ini, kalau buat aku, Pas, company. in principle, I should let go my position, right? Iya, iya. Dan I had 100 plus investors toh. Iya. Itu harus satu-satu diteleponin kan. Pasti investor dulu kan dihubungin semua untuk handover ke co-founder aku supaya dia jadi CEO. Kemudian saham aku beberapa dialihkan ke tim supaya proper lah kita melakukan handovernya yang dalam sehari tuh overnight Iya, kan. iya. Kemudian besoknya nyari baju karena harus pakai kebaya toh. Enggak sempet notify semua orang sih. Jadi yang sebelum berangkat ke DPR itu aku udah feeling malamnya ini kayaknya besok bakal ke-trap deh. Aku harus make decisions. Jadi cuman hubungin ke orang tua, adikku, sama pasangan. Iya. Aku nanya, what do you guys think? Kalau keluarga semuanya mengatakan ya, whatever you decide, we will support gitu loh. Kalau dengan pasangan, of course ngomongnya lebih details kan, Iya, karena iya. have to let go quite a lot kan. Iya. Banyak kan, dengan masuk ke satu hutan belantara yang kita juga nggak tahu. Iya. Simple put gaji berapa aja kita nggak tahu kan. Iya, Ini lebih ke betul. pengabdian toh. Jadi aku nanya, oke, ini gimana ya? Dia lucu, dia bilang, your lifestyle is pretty simple kan. Kamu kemana-mana di Indonesia, suruh kamu beli mobil aja nggak mau. Kamu kemana-mana naik ya Iya, Grab atau online. Gojek gitu kan. Karena for you, ya you're low maintenance gitu. Aku sanggup lah Iya. ngehidupin kamu kan. Dari ini kesempatan yang nggak semua orang dapat, dan ini aneh banget gitu loh. Jadi keanehan-keanehan dalam hidup kamu udah mengajarkan kamu bahwa ya kalau disuruh sama yang di atas ya udahlah yang ngerjain aja, pada kamu ngeyel, in the end of the day juga masuk gitu loh Iya, kan. iya, Jadi iya. udahlah nggak perlu ngeyel, kita support gitu. Jadi itu pembicaraan malam-malam sebelum aku berangkat ke DPR. Wow. Itu benar-benar kayak flip gitu langsung ya, berubah semuanya. Flip banget. Pertanyaan terakhir, Mbak. Ada nggak momen yang ternyata setelah masuk ke hutan belantara ini, terus kok ternyata momen yang sangat bikin Mbak surprise. Hah, begini gitu. Boleh nggak? Sering banget sih Mbak. Misalnya apa misalnya? Yang sesimpel ini deh, tim kecil aku ya, itu ASN kan. Iya. Jadi aku nanya ke mereka, karena mereka ngerasa setiap kali sering ngobrol gitu loh, like ngomongnya kita masih ada 40 tahun nih. Iya. Aku yang maksud kamu apa? 30-an tahun, karena pensiun itu 60 tahun kalau nggak salah kan, mereka kasih 20-an. Tapi maksud kamu apa? Ya kita itu ya masih panjang gitu loh jadi ASN. Iya. Then I ask them, kenapa you feel masih panjang? Emang kamu nggak bisa keluar anytime? Kalau kamu mau keluar, kamu bisa loh. Iya, Right? iya, Oke iya. lah, dibilang kalau kamu ikutin pelajaran ASN, berarti kan ada X percentage, X number of years yang kamu harus mengabdi. Ya toh? Tapi setelah itu, kamu kan bebas. Manusia bebas yang bisa ngapain aja kan. Iya. Jawaban mereka, oh iya ya, Iya. nggak kepikiran. Iya. Iya. Jadi buat aku yang, loh kok jadinya pasrah gitu kan. Iya. Jadi jangan, jadi itu yang umur 20-an yang lebih senior aku belum ngobrol. Buat aku itu sesuatu yang, hah? Makanya itu balik lagi ke you don't know what you don't know kan. Iya. I don't know that they think that way. They don't know that there's opportunity out there. And they have a choice. Yes. Yang paling penting adalah mereka punya pilihan. Gitu. Itu yang
banyak kan yang kecil-kecil itu aku sekarang sering nanya, kalau kamu merasa ini tidak cocok, aku nanya gitu loh, kenapa ini kamu tetap lakukan? Iya. Oh, karena peraturannya begitu. Peraturannya, show me the peraturan. Iya, iya. Kemudian setelah dicari-cari nggak ada. Ternyata ini hanya habit gitu kan. Oke, jadi iya, berapa iya, kali kita iya. tanya begitu. Jadi ada habit tool yang terbentuk kalau ngobrol sama Ibu Airin, Iya. harus ngecek dulu valid atau enggak. Kalau tidak valid, harus nanya, gimana ya saya ngelesnya ya? Kenapa sebelumnya kita melakukan gini? Tapi kan itu menanamkan critical thinking. Yes, Right? itu Critical thinking dia. itu selalu Betul, bertanya. betul. Karena Iya, Pak iya, Presiden iya. Prabowo selalu mengatakan, peraturan itu dibikin oleh manusia. Pasti ada alasan kenapa peraturan itu harus dibuat. Birokrasi itu sama dengan private sector dalam compliance. Iya. Orang compliance sama orang sales pasti berantem. Iya. Dan kita sebagai negara harus make sure check and balances-nya ada. Iya. Pahami dan pedomani kenapa peraturan satu ada. Once we understand why, kita ngecek relevan nggak dengan sekarang. Apakah harus dirubah atau tidak? Iya. Apabila harus dirubah, ayo kita konsultasi dengan beberapa stakeholders. Iya. Karena peraturan itu dibuat oleh manusia. Iya, Jangan iya, kita iya. mempersulit diri. Iya. Tapi jangan juga kita melupakan compliance. Iya, betul. Itu dia. Itulah dia. Bagaimana asik loh maksudnya Mbak ngelihat birokrasi dalam sudut pandang benar-benar dari swasta begitu ya. Bagaimana sebenarnya ini harus dikelola gitu dengan semua tidak dipandang sebagai sesuatu yang memagari, tapi ini bagaimana sebenarnya dicari tahu begitu ya. Ini kenapa dan menarik banget. Tapi kalau ditanya capek gak? Capek lah kalau setiap hari. Capek. Karena kan kita manusia kan. Pasti Iya, ada positifnya. Pas kita lagi positifnya, lagi semangatnya pasti ada. Tapi pasti ada down-downnya kan. Iya. Karena kalau kebentur terus pasti ada downnya. Iya. Nah inilah trik sebagai manusia. Bagaimana kita merubah sesuatu yang kurang enak. Itu menjadi sebuah kekuatan. Iya. Untuk like, okay, let me show it to you. What can be Kalau done. api semangatnya lagi agak redup-redup gitu ngapain? Meditasi. Supaya meditasi, kembali lagi ke meditasi ya, untuk kemudian bisa nyalain lagi the reason why ada di sini semuanya gitu ya. Karena setiap orang pasti ada why-nya kan. Aku tipikal orang yang tidak percaya dengan work-life balance. Iya. Kenapa? Karena work is a part of life. Life we have 24 hours in a day, 24 jam. Iya. Kalau kita nganggap work-life balance, maka kalau kita 8 jam Dibagi saja jamnya. bekerja, Iya. sepertiga dari hidup kita habiskan untuk sesuatu yang mungkin nggak relevan buat kita. Iya. Dan ngapain kita hidup gitu? Iya. Gitu. Jadi lebih baik kita cari tahu why-nya kita apa, kita tujuan hidup kita apa, nggak tahu nggak masalah, tapi coba aja gitu loh. Tetap bertanya kenapa sih aku ada di sini. Iya, gitu. iya. Dan selama ini masih relevan, maka 8 jam yang kita habiskan di pekerjaan itu akan membuat kita menjadi insan dan manusia yang lebih baik dan akan menuju closer kepada targetnya kita sebagai seorang manusia. Bukan target kita mau jadi orang kaya atau ini ya, tapi target kita sebagai seorang manusia. Thank you banget loh buat insight-insightnya. Boleh nggak sampaikan pesan kepada netizen kita di sini buat ngebukain matanya? Semuanya kebuka kok matanya, mengenai cuman malu-malu. Ketika punya, siapa tahu di sini ada anak-anak muda juga yang sudah melakukan sesuatu, sudah yang ikut ngeklik dalam podcast ini gitu ya, mereka sudah punya produk, sedang ngerjain sesuatu, cuman nggak tahu gimana naikinnya, gimana escalate, gimana menjadikan ini sebuah komoditas ekonomi yang baik gitu untuk mereka. Boleh kasih tipsnya nggak, Mbak? Buat aku satu, jangan give up. Aku yakin banyak yang nonton podcast ini pada saat pertanyaan ini muncul, pasti akan muncul di kepalanya, oh dia bisa karena ini sih, karena itu sih. Itu adalah alasan-alasan yang harus dimystify, karena itu menjadikan kita sendiri sebagai handicap untuk maju kan. Nah itu sebelum perang aja kita udah kalah duluan, karena dari mindsetnya kita, oh dia bisa karena ini gue nggak punya gitu kan. It cannot gitu. Jadi itu harus dimystify dan jangan give up ya. Kita jalan terus, karena masing-masing dari kita ada jalannya masing-masing. Kedua, jangan menjadi orang lain. Orang lain bisa jadi sumber inspirasi kita, tapi kita tidak akan bisa menjadi orang lain. Kita boleh the second best ya. Benar. Kita bisa menjiplak gitu loh. Tapi tetap aja harus ada relevansi dengan kita itu seperti apa sih. Jadi ibarat menjiplak itu adalah mengikuti tren, tapi otentisitas kita itulah menjadi senjata kita yang paling kuat. Itu sama dengan perjalanan hidup kan, menemukan jati diri kita. Kita ngelihat aja pada saat kita menjadi konsumen, kita menonton content creations lah. Kita lebih suka yang benar-benar otentik dan sincere, atau kita pengen yang palsu. Simple aja kan. Sama. Jadi apa yang kita suguhkan juga harus sesuatu yang otentik. Ketiga,
jangan menjadi manusia yang transactional. Transactional artinya apa? Saya melakukan sesuatu karena saya mendapatkan sesuatu. Iya. Karena yang sifatnya transactional akan ada expiry date-nya. Soalnya kenapa? Pada saat kamu tidak memiliki sesuatu yang bisa ditawarkan, maka that's the end game for you. Tapi fokus on building relationship with your customer. Karena emotional attachment adalah values terbesar yang bisa diberikan kepada customersnya kalian. Kenapa? Karena kamu menyelesaikan masalahnya mereka. Iya. Thank you, Mbak Wamen. Terima kasih. Terima kasih. Sudah bercerita banyak, sudah membukakan mata kita soal potensi. Udah kebuka semua kok. Udah dibuka Orang Indonesia semua pinter-pinter semua. Pinter semuanya. Cara sudut pandang melihat birokrasi, kemudian juga tadi bagaimana kita memaknai hidup dan juga berbagai pilihan-pilihan dalam hidup kita, why di dalam hidup kita sebagai satu makna dalam hidup kita. Thank you ya Mbak ya. Thank you. Ini perbincangan bergizi. Jadi bergizi itu di bulan Ramadan itu bukan hanya asupan makanan. Iya, tapi perbincangan bergizi ini. Betul. Thank you. Terima kasih ya. Terima kasih.